Dan insya Allah kita akan mempelajari bagaimana utang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memberikan barang gadai. Kemudian apa hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan barang gadai? Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 58. Setelah kita mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berutang dan para ulama memberikan penjelasan tentang latar belakangnya, di antaranya adalah pertama karena itu terpaksa, atau yang kedua dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya praktek seperti ini diperbolehkan, dan beberapa faktor dan penjelasan yang lainnya. Kemudian kita akan mempelajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan barang gadai ketika beliau berutang. Untuk menjamin keamanan utang, dianjurkan untuk memberikan barang gadai. Merupakan satu kebiasaan masyarakat, nilai barang gadai harus lebih besar daripada nilai utang. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah gadai, sehingga bagian ini tidak kita detailkan. Kita lebih fokus terhadap hikmah kenapa Nabi SAW memberikan barang gadai ketika utang. Tentang keberadaan gadai, Allah memberikan arahan dalam firman-Nya. Allah memberikan arahan dalam firman-Nya, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wa in kuntum ala safarin, jika kamu dalam kondisi safar, jika kamu sedang melakukan safar, walam tajidud katiban, dan kamu tidak menjumpai penulis, farihanum makbudah, maka serahkanlah barang gadai kepada orang yang memberikan utang. Sehingga di sini Allah menyebutkan dua keadaan di mana barang gadai itu diserahkan. Yang pertama, orangnya dalam kondisi safar. Yang kedua, tidak ada tukang catat. Dan di masa silam, orang yang bisa menulis itu tidak banyak. Kemudian media tulis juga sedikit. Sehingga untuk transaksi yang nilainya kecil, mereka biasanya akan dilakukan tanpa ada pencatatan dan seterusnya. Apalagi ketika sedang safar. Kalau sedang safar berarti bisa jadi tukang catatnya ada di kampung, tidak ikut safar, atau kesulitan untuk menemukan orang yang bisa menulis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan syariat farihanum maqbudah, berikan barang gadai yang diserah terimakan. Menurut Dhahiriyah, kondisi 1 dan 2 ini jadi syarat. Dan ini salah satu di antara kesimpulan fikih Dhahiriyah, terlalu mengambil kesimpulan berdasarkan dhahir, berdasarkan makna dhahir. Pokoknya kalau teksnya seperti ini, diikuti seperti ini, tanpa kemudian disesuaikan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga gadai diperbolehkan, syaratnya jika orangnya dalam kondisi safar. Yang kedua, tidak ada tukang catat. Kalau ada tukang catat, nggak boleh gadai. Berarti kalau gadai dicatat nggak boleh. Itu menurut Dhahiriyah. Sehingga kalau ada akad utang piutang tercatat, maka tidak perlu ada gadai. Gadai diperlukan ketika tidak ada tukang catat. Dan yang benar tidak diharuskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ini untuk menceritakan kondisi umum yang terjadi di masa itu. Sehingga kalau kalian dalam kondisi safar, di mana orang yang safar umumnya dia akan kesulitan menemukan tukang catat, walam tajidu katiban, dan kalian tidak menjumpai tukang catat, maka berikanlah barang gadai sebagai pengaman terhadap objek utang yang kalian berikan. Baik. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita ingin meluruskan satu pemahaman ya. Jadi lembaga pegadaian yang di situ
masih berjibun dengan berbagai macam riba, mereka menggunakan ayat ini sebagai dalil. Gadai itu ada dalam Al-Quran. Jawabannya betul. Gadai ada dalam Al-Quran, tapi nggak ada ribanya. Ya. Tapi tidak ada ribanya. Sehingga kalau praktek gadai riba, lalu menggunakan dalil Quran, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kalimat yang benar, tapi dimaksudkan untuk membela kebatilan. Dan jelas ini adalah sikap yang nggak benar, karena Al-Quran dipaksakan untuk membela sebuah praktek yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain sebagai perbuatan yang mendapatkan ancaman keras. Karena itu wallahu ta'ala alam, bahwasanya ketika ada orang memiliki lembaga tertentu yang komersil ya, kemudian dia gunakan ayat Al-Quran dalam rangka untuk promosi, padahal di situ ada pelanggaran, ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan perbuatan yang isinya maksiat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah hanya memerintahkan yang adil dan berbuat baik. Sehingga Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat maksiat. Allah juga berfirman, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakan Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Sehingga kalau ada perbuatan menyimpang, lalu diklaim itu sesuai dengan Quran, ini sangat berbahaya. Ada sebagian orang yang mempromosikan asuransi misalnya. Lalu dia pakai dalil Al-Quran. Asuransi itu ada di Quran loh ya. Ayat yang mana? Ya. Kita disuruh untuk menjaga keamanan keluarga. Ya, disuruh untuk menjaga keamanan keluarga, memberikan jaminan yang baik bagi mereka, bukan dengan cara asuransi. Ya, bukan dengan cara asuransi yang di situ berisi dengan goror dan nilai gorornya besar. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan gadai. Tapi bolehnya gadai ini tidaklah menunjukkan bolehnya gadai ribawi. Dan yang kita permasalahkan adalah transaksi ribanya. Baik, kita lanjutkan. Dengan adanya gadai, tanggungan utang akan lebih ringan. Di samping ini sebagai bukti kejujuran bahwa dirinya berkomitmen untuk melunasi utangnya. Karena itulah Nabi SAW memberikan gadai. Dalam riwayat disebutkan, baju besi beliau tergadaikan kepada orang Yahudi. Dan tentu saja nilai baju besi yang beliau jadikan sebagai objek gadai lebih mahal dibandingkan dengan 30 sok gandum yang dibeli oleh Nabi SAW. Jadi 30 sok. 30 sok itu kurang lebih 90 kilo gandum. 90 kilo beras, 1 kintal. Kemudian ini dengan baju besi. Baju besi yang itu merupakan perlengkapan perang. Kira-kira lebih mahal mana? Tentu jawabannya lebih mahal baju besi. Nabi SAW menyerahkan baju besi untuk membeli 90 kg gandum. Kemudian ketika orang meninggal dunia, sementara utangnya belum lunas, barang gadai bisa digunakan untuk pelunasan atau ditebus untuk ditarik kembali. Dan disitulah utang akan lebih terjamin aman karena ada barang gadai. Ketika Nabi SAW wafat, baju besi beliau ada di tangan orang Yahudi. Artinya utang itu belum lunas. Dan kemarin sudah kita sebutkan ya, pernyataan Az-Zarqani menukil dari keterangan Al-Qurtubi. Ammaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi zimmatihi ad-dain. Nabi SAW mengakhiri hayat beliau dan beliau punya tanggungan utang. Kenapa sampai terjadi demikian? Ada keterangan dari Al-Qurtubi bahwasanya padahal Nabi SAW tidak menyukai utang,
dan dijelaskan oleh Al-Qurtubi karena itu terjadi disebabkan terpaksa. Dan Nabi SAW punya pelunasan. Nah, yang muncul pertanyaan begini ya. Jadinya muncul pertanyaan begini. Kemarin orang yang mati tapi utang belum lunas. Meninggal dan utang belum lunas. Yang terjadi apa? Yang terjadi tidak bisa tenang. Sekarang kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, utang beliau belum lunas. Terus gimana? Apakah kemudian beliau tidak bisa tenang? Subhanallah. Tentu tidak demikian. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ini berlaku jika mayit tidak memiliki harta, tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasi. Jadi yang dimaksud bahasanya mayat tidak akan tenang ketika utang itu belum lunas, berlaku ketika dia tidak memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasi. Tapi kalau dia punya harta yang bisa digunakan untuk melunasi, maka tanggung jawab ahli waris untuk menyisihkan harta mayit, harta yang ditinggalkan oleh mayit dalam rangka menutupi utangnya. Baik. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berutang dan sampai beliau wafat utang itu belum lunas. Rasulullah SAW punya media untuk melunasi. Apa itu? Baju besi. Namun di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena ini adalah baju besi Rasulullah SAW yang punya nilai keistimewaan, baju besi itu baru bisa ditebus di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Apa hikmah gadai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi? Kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya ke orang Yahudi memberikan beberapa pelajaran bagi kita, di antaranya. Yang pertama, zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi, jadi beliau pasti jadi nabi. Lalu dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi raja ataukah menjadi hamba. Nabi Muhammad SAW dikasih pilihan malikan nabiyya au abdan nabiyya. Muhammad, pilih, apakah kau mau menjadi seorang raja dan sekaligus nabi, ataukah seorang hamba dan sekaligus nabi? Kemudian Jibril mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tawadhu ya Muhammad, kedepankan sikap tawadhu wahai Muhammad. Fakhtara abdan nabiyya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih menjadi hamba yang sekaligus nabi. Karena itu Rasulullah SAW banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan hamba. Coba kita sebutkan riwayatnya ya, di mana Nabi SAW disebut oleh Allah atau memilih hamba untuk menjadi hamba dan sekaligus Nabi. Maqamul ubudiyah. Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih hamba dibandingkan nabi, dibandingkan menjadi raja.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jalasa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila as-sama'. Fa idza malakun muhawwal. Faqala Jibril, "Inna hadzal malak ma nazala mundu yaumin khuliqa qabla as-sa'ah." Falamma nazala qala ya Muhammad, arsalana ilaika rabbuka amulkan nabiyya yaj'aluka am abdan rasulah. Jibril dengan Nabi SAW satu ketika beliau pernah bersama. Fanadhara ila sama, kemudian Jibril melihat ke arah langit. Fa idza malakun muhawwal. Lalu ada malaikat yang turun. Faqala Jibril, lalu Jibril mengatakan, malaikat ini tidak pernah turun sejak dia diciptakan sampai saat ini. Falamma nazala, setelah malaikat ini turun, qala, malaikat yang turun tadi mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, arsalana ilaika rabbuk, Rabbmu mengutus kami. Amalikan nabiyya yaj'aluka, apakah Allah akan menjadikanmu sebagai raja dan sekaligus nabi? Am abdan rasulah, ataukah Allah akan menjadikanmu sebagai hamba dan rasul? Kau pilih yang mana? Qala Jibril, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, fatawadhu' li rabbika ya Muhammad. Kedepankan sikap tawadhu' di hadapan Rabbmu wahai Muhammad. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, bal abdan rasulah. Aku lebih milih jadi hamba yang sekaligus rasul. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir secara mursal bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, akulu kama ya'kulul abdu. Saya makan dengan gaya sebagaimana gayanya budak. Budak itu kalau makan tidak ongkang-ongkang, ya, tidak sebagaimana cara raja makan sambil bertelekan, tidak. Sehingga makanya Nabi SAW adalah makan yang diiringi dengan sikap tawadhu. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku duduk sebagaimana duduknya budak. Fa innama ana abdun, karena aku hanyalah seorang hamba. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya. Tayyib. Maka disinilah bagaimana ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zuhudnya beliau terhadap dunia, sehingga ketika beliau ditawari untuk jadi raja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih milih saya jadi hamba. Sehingga beliau tidak punya obsesi sepeser pun untuk mengumpulkan dunia. Andaikan Uhud dijadikan sebagai emas, lalu diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi kekayaan beliau, Allah mampu untuk melakukannya. Beliau sama sekali tidak memiliki obsesi terhadap dunia. Hingga sampai akhir hayatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nafkah berupa makanan kepada para istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dengan cara utang makanan. Coba ya, cari orang yang hanya untuk makan saja ngutang di sekitar daerah Anda. Jarang ya. Jarang. Kalau beli motor ngutang, banyak. Kalau beli mobil ngutang, banyak. Ya. Kalau beli apalagi misalnya. Beli perabotan, mesin cuci, kulkas, ngutang, banyak. Tapi kalau sampai beli beras ngutang, ada nggak? Ada tapi jarang. Tapi saya berjumpa di Jakarta. Untuk makan ngutang. Jadi dia punya mobil, punya motor, dan termasuk orang yang berduit. Tapi makan ngutang. Loh, kok bisa makan ngutang? Pakai kartu kredit. Ya itu kan ngutang. Subhanallah. Kamu ini kayak orang kampung pelosok yang dia nggak punya duit sama sekali. Nunggu panen.
untuk mau masak beras saja dia harus ngutang dulu karena nunggu panen. Ini kau punya mobil, punya motor, makan gesek. Geseknya bukan debit ya, kredit. Ini kayak masa dulu ya. Makan ngutang. Zaman sekarang jarang orang makan ngutang. Kecuali kalau dia memang tidak bisa ngatur keuangannya sehingga duitnya lebih banyak dipakai untuk kebutuhan yang sekunder atau tersier. Sementara yang primer ngutang. Ya. Kalau SPP ngutang banyak. Tapi kalau makan ngutang kayaknya jarang di zaman kita. Karena beras melimpah dan kalaupun orang tidak mampu betul-betul, tidak mampu, ya, banyak orang yang bisa ikut nyumbang. Namun Rasulullah SAW untuk memberi makan, untuk nafkah beliau dan keluarga beliau, Nabi SAW berutang. Beliau SAW pernah mengatakan, Mali dunya, mali wali dunya, ma'ana wad dunya. Apa kepentinganku dengan dunia? Ma'ana wad dunya, innama mathali wa mathalu dunya karakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarak. Perumpamaan antara aku dengan dunia, kedudukan dunia bagiku, itu ibarat seperti ini. Ada orang yang melakukan perjalanan. Dhalla tahta syajaratin. Lalu dia singgah di bawah sebuah pohon. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi dan dia meninggalkan pohon itu. Perjalanan itu adalah perjalanan menuju Allah. Dan pohon tempat beliau singgah itulah dunia. Jadi Nabi SAW cuman, apakah beliau tidak mengambil dunia sama sekali? Mengambil. Apa yang beliau ambil? Seperti itu. Orang yang melakukan perjalanan, lalu singgah sebentar di bawah pohon tadi, kemudian beliau berangkat lagi. Namanya orang singgah. Ada nggak dia punya keinginan untuk bangun rumah di situ? Melakukan perjalanan terus singgah di bawah pohon. Gini ya. Tak bangun rumah sekalian. Tidak ada orang kayak gitu. Karena obsesinya, keinginannya adalah ingin segera sampai di tempat tujuan. Maka beliau tidak menikmati lama di situ, paling hanya secukupnya untuk kebutuhan beliau agar mengembalikan energi, selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan. Maka manusia yang hidupnya seperti ini, maksimal setiap aktivitas yang dia lakukan, obsesinya akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Yang kedua, pemurahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau masih sehat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa harta, namun tidak beliau simpan karena telah habis beliau bagikan kepada yang lain. Beliau tidak meninggalkan warisan dunia. Jadi saat waktu Nabi SAW masih sehat, menaklukkan berbagai macam daerah-daerah yang berada di sekitarnya, beliau punya banyak sekali ghanimah. Ada yang sekian onta, ya, kambing. Tapi Nabi SAW tidak punya obsesi untuk menyimpan. Beliau sedekahkan. Baik, andaikan orang semacam ini, ya, yang punya sifat pemurah seperti ini, mungkin istrinya protes. Loh, gemangan nih kurang kok, sedekah sekian kambing. Begitu Pak ya? Mungkin istrinya akan protes. Makanya ketika Nabi SAW sedekah, tidak ada satupun istri beliau yang protes. Padahal kadang dapurnya Aisyah nggak ngepul 3 hari. Kadang beliau hanya makan kurma dengan air. Sehingga ketika ditanya oleh seseorang, lalu apa yang kamu makan? Kalau dapur tidak ngepul selama 3 hari. Artinya nggak masak. Karena tidak ada yang dimasak. Kalau di tempat kita mungkin ada ibu-ibu, wah saya nggak masak 3 hari Pak Ustadz. Masya Allah, gasnya habis. Kompor rusak.
Aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang bisa dimasak. Ditanya sama orang, terus apa yang Anda makan? Aswadan, dua benda hitam, yang satu kurma, yang satu air. Nah terus Nabi SAW dulu beliau pernah punya kambing sekian ratus, punya ini sekian ratus. Kemana semuanya? Habis dia apa? Dikasih-kasihkan dalam rangka untuk mendukung dakwah Islam. Ishaq bin Mustalik radhiyallahu anhu menceritakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan selain senjatanya, bighalnya, dan tanah yang beliau sedekahkan. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ada senjata, ada bighal, ada tanah, dan itu sudah disedekahkan. Sehingga tidak ada yang dibagikan kepada ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Fatimah radhiyallahu anha, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau datang kepada Abu Bakar. Lalu minta kepada Abu Bakar, "Di mana warisan Bapak? Saya minta warisan Bapak." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Bapakmu tidak meninggalkan warisan. Dan semua harta yang beliau miliki sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekah fi sabilillah." Kemudian Fatimah merasa enggak nyaman, dan itu dijadikan oleh orang Syiah sebagai alasan untuk mengkafirkan Abu Bakar. Padahal setelah itu urusan selesai dan mereka bisa akrab, nyaman. Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar akrab, baik-baik saja. Pada saat ini disebutkan dalam riwayat Bukhari, pada saat selesai, kalau tidak salat duhur, salat asar, Abu Bakar keluar masjid, lalu ketemu Hasan. Hasan putranya Fatimah yang masih kecil. Lalu digendong oleh Abu Bakar, ditaruh di pundak beliau. Digendong, ditaruh di pundak. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Innahu syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Anak ini lebih mirip Nabi, tidak mirip Ali. Dan ada Ali bin Abi Thalib di situ. Ali cuma senyum. Keakraban antara Abu Bakar dengan keluarganya Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga masalah itu sudah selesai di masa silam. Diungkit-ungkit oleh orang Syiah. Ini kejahatan Abu Bakar. Lalu dia dikafirkan. La haula wala quwata illa billah. Padahal yang lebih layak untuk dikafirkan adalah yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin orang seperti ini keluar dari Islam. Tayyib. Yang ketiga, bolehnya transaksi gadai meskipun tidak sedang safar. Dan ini salah satu di antara kesalahan madzhab Dzahiriyah. Allah berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah." Jika kalian safar dan kalian tidak menjumpai orang yang tukang catat, maka bisa dengan cara rihanun maqbudah, barang gadai yang diserah terimakan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kaitan gadai dengan safar yang disebutkan dalam ayat sifatnya hanya menceritakan umumnya yang terjadi ketika itu, sehingga tidak memiliki kesimpulan kebalikan, tidak memiliki mafhum mukhalafah. Artinya ketika tidak sedang safar bukan berarti dilarang untuk melakukan transaksi gadai. Yang keempat, kemandirian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafkahi keluarganya. Sehingga beliau tidak tadah hujan, gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Golek pemberian orang. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur, tanggungan keluarganya banyak, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggantungkan kepada sahabatnya. Sehingga beliau tidak meminta-minta, "Tolong saya dibantu
saya ini. Itu tidak beliau lakukan. Beliau memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan barang yang beliau miliki. Subhanallah. Seperti inilah contoh kemandirian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, bolehnya berinteraksi dengan orang kafir. Dan interaksi yang dimaksud adalah bermuamalah. Bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka bermuamalah dengan orang Yahudi di sekitar Madinah yang tidak memusuhi kaum muslimin. Sehingga boleh bermuamalah dengan mereka, dan orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah ketika itu statusnya menjadi ahlu zimmah. Menjadi ahlu zimmah atau kafir zimmi, di mana dia mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Tayyib. Kita belajar ini bukan isinya motivasi ya. Oh, berarti kalau begitu bagian dari sunnah Nabi SAW adalah mari kita berutang dan kasih barang gadai. Bukan. Kita tidak memberikan motivasi. Karena di sini hadisnya tidak berisi anjuran. Namun berisi apa? Sebuah cuplikan sejarah yang pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau utang dan dalam akad utang beliau memberikan barang gadai. Lalu kita ingin menggali latar belakang sejarah ini, hikmahnya dan seterusnya dari keterangan para ulama. Yang pertama, dalam rangka untuk menjauhkan suudzon kepada Nabi SAW, kenapa beliau punya utang. Yang kedua, untuk menjelaskan beberapa hukum yang berlaku di situ, seperti bolehnya berutang kepada orang kafir, bolehnya menggadaikan alat perang kepada orang kafir selama dia tidak memerangi kaum muslimin, kemudian bolehnya gadai meskipun tidak sedang safar, dan beberapa hukum yang bisa kita gali di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya, bolehkah kita membeli rumah kedua dengan cara mencicil atau angsuran, tentunya dengan sistem syar'i dan tidak riba? Syukron jazakallahu khairan. Insya Allah tidak masalah ya. Kalau Anda ingin rumah yang lain dan nanti plus mau diisi sesuatu ya, sehingga Anda sudah punya rumah pertama, kemudian beli rumah yang kedua, selama di situ tidak ada praktek riba dan transaksi terlarang yang lainnya, silahkan. Baik, meskipun dengan cara dicicil berarti Anda harus berutang, tapi tolong sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kemudian kemampuannya tidak sanggup untuk mengejar nilai cicilan itu, sebaiknya jangan dipaksakan. Intinya kalau memang Anda mampu, silahkan dilakukan. Dan kalau tidak mampu, sebaiknya tidak dilakukan. Jangan bebani diri dengan utang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kecukupan terhadap objek yang sudah Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Izin bertanya Ustaz. Kalau hukum hewan sembelihan jamaah Ahmadiyah itu hukumnya gimana Ustaz ya? Sembelihan Ahmadiyah. Hewan kurbannya gitu kalau pas kurban Baik, gitu kan. Ahmadiyah Lahore atau Ahmadiyah Qadian? Kalau yang setahu saya sih kalau dari status mereka sih mereka meyakini Nabi Isa dan Imam Mahdi itu sekarang sudah keluar gitu. Meyakini Nabi Isa sudah keluar. Dan Imam Mahdi juga udah keluar gitu. Kalau dari status mereka, saya kan memang tinggal di kampung Ahmadiyah gitulah. Jadi tiap tahun saya juga dapat daging sembelihan, terus kalau Idul Fitri juga dikasih sembako segala macem gitulah. Baik. Itu aja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini saya salah tulis ya. Ini bukan sembelihan. Yang kami pahami Pak tentang Ahmadiyah, jadi Ahmadiyah itu ada dua aliran besar ya. Detailnya ada pecahannya apa lagi saya tidak tahu, tapi ada dua ini yang sering disinggung. Ada Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Lahore ini tidak meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini di Jogja cukup banyak dan bahkan punya lembaga pendidikan yang cukup besar. Kemudian ada Ahmadiyah Qadian. Inilah yang meyakini Mirza Ghulam itu sebagai nabi. Dan jelas yang ini kafir. Karena siapapun yang dia punya keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan yang qat'i ma'lumun minad din bid-darurah, bertentangan dengan keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat, yang absolut, dan itu diketahui oleh semua orang, maka orang ini telah keluar dari Islam. Misalnya tidak percaya dengan keberadaan neraka, tidak percaya dengan keberadaan surga, bahkan tidak percaya dengan akhirat, orang ini keluar dari Islam. Karena sama dengan mendustakan apa yang telah Allah firmankan. Termasuk di antara keyakinan yang absolut adalah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Kalau sampai ada orang yang punya keyakinan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Karena dia punya keyakinan yang bertentangan dengan akidah absolut dalam agama ini. Sehingga dia bukan lagi seorang muslim. Dan akidah yang absolut ini diketahui oleh semua orang. Bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Baik. Karena itu kita perlu tahu posisi Ahmadiyah ini, apakah Ahmadiyah Qadian yang kita bisa pastikan dia keluar dari Islam, ataukah Ahmadiyah Lahore yang mereka kelompok menyimpang, namun wallahu alam apakah sampai keluar dari Islam ataukah tidak, kami tidak mengetahui tentang itu. Nah, kemudian adanya keyakinan bahwa Imam Mahdi sudah keluar, Nabi Isa sudah turun, dan seterusnya. Kita meyakini bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi pasti akan muncul di akhir zaman. Namun,
Kapan itu muncul? Wallahu alam. Apakah sudah muncul sekarang? Jawabannya jelas belum. Karena kalau Nabi Isa sudah turun, berarti sudah ada Dajjal. Dan suasana kita bisa saksikan, Dajjal tidak ada di sekitar kita saat ini. Muncul di akhir zaman. Kapan? Wallahu alam. Karena salah satu di antara ciri akan adanya Dajjal adalah matahari itu pergerakannya dibuat lambat oleh Allah. Sehingga sejak terbit sampai terbenam di hari yang pertama itu seperti 1 tahun. Di hari yang kedua seperti 1 bulan. Di hari yang ketiga seperti 1 pekan. Di hari berikutnya seperti hari biasa. 24 jam. Itu ketika Dajjal muncul. Dan suasana seperti itu sampai sekarang belum kita jumpai. Sehingga mana Dajjal sekarang belum ada. Berarti kalau Dajjal belum muncul saat ini, maka Nabi Isa juga belum turun. Karena Nabi Isa turun ketika Dajjal sudah muncul. Berarti keyakinan bahwasanya Nabi Isa sudah turun, Imam Mahdi sudah muncul, ini keyakinan yang nggak benar. Nah kemudian apakah orang yang punya keyakinan yang nggak benar seperti ini keluar dari Islam? Kita perlu melihat latar belakangnya. Apakah itu karena syubhat atau karena faktor yang lain? Perlu kita lihat. Karena salah satu di antara syarat orang bisa keluar dari Islam, bisa dinilai telah keluar dari Islam adalah ada banyak faktor seperti tidak ada syubhat, kemudian tidak ada sisi kebodohan yang menempel pada dirinya, sehingga dia punya uzur karena kebodohannya. Nah, kita perlu melihat beberapa faktor itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sebelumnya mohon maaf, suaranya terputus-putus. Mungkin Ibu bisa pindah ke posisi yang sinyalnya lebih bagus. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau bertanya. Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Halo. Ya, coba. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada sudah meninggal, suami ada suami meninggal. Suami meninggal. Nah, kemudian dia sama suami. Kemudian apa? Suami ikut sama berkeluarga. Sebentar, kami nggak jelas. Jadi kru pakai headset ya. Kru pakai headset belum bisa menangkap suara Ibu. Coba diulang. Suami meninggal. Kemudian sama berkeluarga karena penghasilannya lebih kecil dari istri. Penghasilannya lebih kecil dari istrinya. Penghasilan suami lebih kecil dari istri. Nah, selanjutnya. Jadi semua hartanya itu istrinya yang besar, yang karena istrinya gajinya lebih besar. Semua harta di rumah itu istrinya yang beli. Misalnya di rumah. Selanjutnya. Nah, waktu suami yang meninggal, ibunya tuh masih ada. Waktu suami meninggal, ibunya suami masih ada. Ibunya masih ada. Ya. Selanjutnya. Apakah si istri ini harus membagi juga ke keluarga suami? Harus membagi warisan. Warisan ya. Yang si istri punya anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Baik. Ya itu aja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jadi dalam masalah pembagian warisan ada 2 yang perlu ditentukan ya. 2 hal yang perlu ditentukan. Satu, siapa ahli warisnya? Yang kedua, apa harta warisannya? Jadi 2 ini yang ditentukan ya. Sudah? Siapa ahli warisnya? Tadi sudah disebutkan. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 ibu.
dan istri. Semuanya dapat ini ya. Istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, sisanya diberikan kepada 3 anaknya dengan perbandingan 2:1. Sudah? Itu dipelajari di siapa ahli warisnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa harta warisannya? Jawabannya harta yang ditinggalkan oleh mayit. Karena itu, jika X dan Y suami istri meninggal salah satu, ya, misalnya yang meninggal adalah X meninggal, maka yang menjadi warisan hanyalah harta X. Sedangkan harta Y ini bukan warisan. Harta Y bukan warisan. Kenapa bukan warisan? Orangnya belum mati. Yang punya masih hidup. Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai warisan X. Karena yang memiliki adalah Y. Karena itu sebelum bagi waris, ditentukan dulu mana harta suami, mana harta istri. Penghasilan suami lebih kecil dari istri. Dan dulu ketika suami berpenghasilan, pendapatan suami itu dipakai untuk kebutuhan nafkah sehari-hari. Sehingga tidak ada yang bersisa. Kalau nggak ada yang sisa, berarti yang sisa ini adalah pendapatan istri. Artinya sisa itu adalah harta istri. Sehingga kalau suami meninggal dunia, ya kondisinya sebagaimana orang yang tidak punya warisan. Karena semuanya sudah habis dipakai untuk biaya sekolah, makan sehari-hari, biaya operasional dalam keluarga, maka sudah tidak ada lagi harta suami yang mengendap, yang tersisa. Kalau realnya seperti itu, maka tidak ada yang diwariskan. Dan nanti sampaikan baik-baik kepada ibu suami, bahwasanya sudah tidak ada lagi harta dari suami. Namun kalau misalnya istrinya berbaik hati memberikan nafkah bagi ibunya, atau istrinya ngasih ke anak laki-lakinya. Ya. Kalau tadi istrinya memberikan nafkah kepada mertua, ibu mertua, atau bisa juga istri ngasih nafkah ke anak laki-lakinya. Lalu anak laki-lakinya ini ngasih ke neneknya. Diperbolehkan. Ya. Apalagi ketika seorang wanita tidak mampu, maka wajib untuk ditanggung nafkahnya oleh anaknya. Kalau tidak ada, oleh cucunya. Ya. Sehingga nanti cucu laki-laki tadi, dia punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada neneknya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, saya ingin bertanya mengenai postingan di Instagram ANB Official. Ustaz mengatakan untuk ijazah yang apabila tugas akhirnya dia ada kecurangan tidak boleh dipakai ya Ustaz. Kemudian kalau misalnya seperti itu, apakah memang benar-benar tidak bisa dipakai untuk misalnya untuk melamar CPNS dan lainnya gitu Pak Ustadz? Baik. Kemudian boleh satu lagi Ustadz? Silakan. Baik Ustadz, mengenai tentang ini, kalau ada kuburan di areal masjid, tapi jadi kuburannya itu dia sejajar dengan mihram imam, ada di sebelah kanan, tapi dia ada di pintu kaca gitu Ustadz. Jadi kalau siang dia kelihatan, hukumnya sholat situ sah atau enggak ya Ustadz? Itu aja sih. Di sebelah mihrab ya? Jadi dia enggak ya sejajar sama mihrab sih, tapi enggak sebelah banget Ustadz. Mungkin ada sekitar 5 meteran, tapi dia pintunya pintu kaca Ustadz. Jadi dia kalau siang kelihatan, kalau malam enggak kelihatan gitu Ustadz. Kalau misalnya sah, apakah lebih baik sholat di situ atau di musola yang dekat tapi jamaahnya sedikit? Tapi kalau di masjid jamaahnya banyak Ustaz. Nah. Itu aja Ustaz. Makasih, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Jadi tentang posisi ijazah tadi Pak, ini keterangan yang kami simpulkan dari penjelasan Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang kecurangan yang dilakukan oleh siswa pada saat dia sekolah ketika ujian. Ya, kita apalagi kebanyakan dan sebagian besar siswa itu kan pasti punya sifat nakal ya. Pasti punya sifat nakal. Nah, nakalnya itu kadang sampai pada
pada masalah kejujuran ujian. Sehingga sampai ada pernyataan posisi menentukan prestasi. Lalu dia nyontek ketika ujian. Terus ini ijazah apakah boleh dipakai? Jawaban Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang jadi acuan itu ijazah kelulusan. Ujian kelulusan. Kalau yang nyontek itu ujian semester atau ujian apa misalnya. Kalau dulu kan ada catur wulan itu ya. Ujian kenaikan kelas. Masih di bawah kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3. Insyaallah itu ma'fu. Masih ditoleransi. Tapi kalau ujiannya adalah ujian kelulusan, UN, ujian nasional, atau ujian-ujian kelulusan yang lain, yang dari situ dia dapat ijazah, tapi di situ dia curang, berarti ijazah ini hasil kecurangan. Dan ijazah hasil kecurangan ketika digunakan untuk melamar kerja, dan itu syarat, ya, syarat kompetensi seorang karyawan, maka kata beliau ini bermasalah dan bisa mempengaruhi pendapatannya. Karena itu dia harus nyari lowongan kerja yang nggak perlu ijazah. Kamu boleh kerja di sini, ijazah nggak penting, yang penting kemampuan kamu. Nanti tugas kamu adalah bisa desain, ya. Kemudian bisa upgrade web, setelah itu bisa misalnya bisa edit video dan seterusnya. Dan Anda punya kemampuan itu. Meskipun sekolah Anda adalah sekolah jurusan keagamaan misalnya. Tapi pintar desain dan seterusnya. Lalu Anda diterima tanpa ijazah. Insya Allah tidak masalah. Maka solusi bagi orang yang ketika UN ijazahnya nyontek atau ujiannya nyontek lalu dia lulus, andaikan dia nggak nyontek, dia nggak lulus, solusinya adalah silahkan cari kerja yang tidak butuh syarat ijazah. Kalau itu ada, insya Allah lebih aman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, dari Sulawesi Barat, Ustaz. Polman. Silakan. Iya. Pertanyaannya gini, Ustaz. Ketika seseorang berniat menjual rumah, Ustaz, terus apakah itu akan dikenakan zakat? Berniat jual zakat rumah. Jual beli. Iya, nah, Ustaz. Dia jual rumah untuk apa, Pak? Ya, untuk mungkin beli rumah yang lain di lokasi yang lain, Pak Ustaz. Cukup, Bapak? Menjual rumah untuk dia beli rumah di tempat lain, Ustaz. Maksudnya Baik. pindah lokasi gitu maksudnya. Apakah ada zakatnya? Oke, cukup? Apakah ada zakatnya, Ustaz? Baik. Terus kemudian, Ustaz, maaf, saya tambahkan, Ustaz. Ketika di pertengahan tahun niat menjual rumahnya itu diurungkan, Ustaz. Artinya tidak jadi dijual, itu gimana, Ustaz, hukumnya? Diurungkan, jadi nggak jadi dijual. Iya, tidak jadi dijual, Ustaz. Ya. Nah. Syukran, Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita masih punya satu masalah tadi ya, yaitu ada kuburan di sekitar wilayah masjid. Idealnya yang namanya masjid dengan kuburan itu dijauhkan. Ini bicara ideal. Karena itu Nabi SAW tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah selain ibadah yang berkaitan dengan kegiatan kuburan. Apa ibadah yang berkaitan dengan kegiatan kuburan? Ziarah kubur. Memakamkan jenazah, kemudian mendoakan jenazah, lalu apa lagi? Ingat mati, dan seterusnya. Selain itu tidak ada. Sehingga tidak ada anjuran untuk memperbanyak baca Quran di kuburan. Kemudian sholat di kuburan apalagi. Bahkan Nabi SAW melarang, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Dan itu salah satu maknanya adalah sholat di depannya ada kuburan. Dia sholat di depannya ada kuburan, nyambung dengan kuburan. Kecuali sholat jenazah yang kita tidak sempat untuk mensholati saat sebelum dimakamkan. Kalau itu diperbolehkan. Baik. Terus sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau kuburannya di luar masjid. Ketika kuburannya di luar masjid, seharusnya dibuat suasana sedemikian rupa agar jangan sampai kelihatan. Bukan malah dikasih kaca.
ini dindingnya kaca. Aduh, ini kuburan di sini sudah keliru, dikasih kaca. Nah, terus tujuannya apa? Kok ini dikasih kaca? Pintunya kaca. Seharusnya akses ke situ tidak ada. Baik akses fisik maupun akses indera. Sehingga mata tidak melihat, ya. Kemudian badan tidak bisa menuju ke situ. Ditutup. Sebagaimana yang ada pada makam Nabi SAW. Ya. Makam Rasulullah SAW, coba kita bukakan dulu. Makam Nabi SAW itu ditutup ketat, ya. Sehingga akses untuk ke sana orang tidak mungkin bisa. Ya. Seperti ini. Nah. Ini makam Nabi SAW. Di sini makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar, makam Umar. Gak kelihatan ya? Makam Nabi SAW di posisi paling kanan. Di posisi paling kanan. Pakai highlight ini. Di sini. Di posisi paling kanan, ini makam Abu Bakar, ini makam Umar. Seperti ini gimana orang bisa masuk? Dan gak kelihatan. Dan ini arah kiblat. Arah kiblat ke arah sana. Jadi orang yang sholat di belakang sini, dia nggak bisa tepat persis karena dibuat dindingnya mojok seperti ini, segitiga kayak gini. Sehingga mau tepat persis itu sulit. Disuasanakan gimana caranya agar orang tidak punya hubungan dengan makam saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih seperti ini. Ittijahul kiblah ke arah sana. Ya. Ini ke arah utara karena kiblat Masjid Nabawi ke arah selatan. Baik. Nah, kemudian ini ada kubahnya dan seterusnya. Jadi kalau kemudian ini dijadikan dalil makam Nabi SAW di dalam masjid, fisiknya itu menyatu dengan masjid, tapi secara hukum di luar, sebagaimana toilet. Fisiknya menyatu dengan masjid, tapi secara hukum itu di luar masjid. Baik. Nah, selama dia masih di luar masjid, sholat di sekitar ini dinilai sah oleh para ulama. Di sini kan ada banyak jamaah. Dan boleh sholat di sekitar sini. Silahkan. Diperbolehkan. Tapi tidak boleh ada ilaqah dengan kuburan. Sehingga saat dia sholat, yang terbayang adalah makam Nabi SAW. Kamu ibadah kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Nabi? Ada orang sufi, itu namanya Abdun Nabi. Dia itu ngasih nama Abdun Nabi. Hamba Nabi. Musyrik dia. Sebagaimana orang Nasrani yang dia menjadi hamba Isa alaihi salatu wassalam. Maka penganut atau umat Nabi Muhammad SAW, jika dia menghambakan diri kepada Nabi SAW, maka dia jadi Abdun Nabi dan dia musyrik, kafir. Maka orang yang beribadah kepada Allah ini dalam rangka memuliakan Nabi SAW. Memuliakan Nabi SAW dengan mengikuti ajaran beliau, bukan dengan menyembah beliau. Karena beliau melarang keras semua bentuk kultus penyembahan kepada Rasulullah SAW. Beliau manusia. Innama ana abdun. Aku adalah seorang hamba. Baik, apalagi orang biasa ya. Karena itu, kalau Anda bisa hindari, hindari. Meskipun di situ jamaahnya lebih banyak, Anda bisa sholat di luar atau di musola. Meskipun, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, sholat di masjid ini sah. Tapi secara status kurang bagus, karena di situ ada kuburan dan dia kelihatan yang seharusnya idealnya itu dijauhkan, sehingga mana yang duluan, masjidnya yang duluan, kuburannya dibongkar, pindahkan. Ya, bukan malah dikasih kicing, kemudian kelihatan. Lalu orang ketika sholat, Pak biar sholat ingat mati. Buktikan. Kalau betul jamaah di situ ketika sholat ingat mati. Buktikan. Berarti dia selesai sholat, keluar masjid menjadi orang yang sangat zuhud. Tapi realitanya gimana? Ya, tidak seperti itu Pak. Begitu selesai sholat, ya tidak karuan lagi.
Orang kalau ingat mati, ingat akhirat, syahwat dunianya itu mungkin akan hilang. Coba Anda bayangkan, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mengalaminya ya. Yang sudah kena COVID, nggak doyan makan, minum rasanya pahit, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, badan pegel-pegel, ruas tulang rasanya linu, pegel-pegel, hanya bisa baringan, bahkan kadang pakai oksigen. Orang kayak gini dikasih tawaran, kamu mau nggak duit 1 miliar, tapi besok mati. Syahwat dunia sudah hilang. Apalagi ditawari, Mas, ada akhwat yang mau nikah sama kamu. Ini sudah dalam posisi seperti ini. Istrimu mengizinkan kamu kalau nikah lagi, kalau mau nikah lagi silakan. Dalam posisi seperti itu, syahwat dunia itu hilang. Itulah orang kalau sudah ingat mati. Sehingga yang terbayang adalah gimana menambah amal. Akhirnya di sisa-sisa usianya, sedekahkan ini, sedekahkan. Orang kalau sudah dalam posisi sekarat seperti itu, atau sudah membayangkan kayaknya saya sudah mendekati kematian, yang terbayang dalam dirinya adalah gimana saya bisa mendapatkan amal. Dan itulah fungsi dari ziarah kubur. Ya, Nabi SAW menyatakan, Al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang silahkan lakukan ziarah kubur, ini akan mengingatkan kalian akan akhirat. Fungsinya seperti itu. Sehingga seusai ziarah kubur, orang akan ingat mati. Syahwat, menurunkan syahwat dunia. Sehingga kedengkian, iri, dengki kepada orang lain karena kalah saing dalam urusan dunia itu akan hilang. Bukan malah sebaliknya. Ziarah kubur membawa syahwat dunia. Ya. Semoga nanti tes CPNS saya berhasil. Ziarah kubur karena punya misi, mau tes CPNS. Semoga karir saya lancar, dagangan saya laris. Ziarah kubur biar dagangannya laris. Ada nggak Pak? Banyak. Sehingga dia ziarah dengan misi membawa syahwat dunia. Berkebalikan sebagaimana semangat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Nah, baik, kita bahas tentang zakat tadi ya. Ini kebablasan. Anda berniat untuk jual rumah. Kemudian apakah ini perlu dizakati? Baik, salah satu di antara objek zakat itu adalah komponen harta yang wajib dizakati adalah harta dagangan. Harta dagangan. Malu tijarah. Harta dagangan ini masuk dalam kategori zakat perdagangan. Zakatut tijarah, zakat tijarah. Nah sekarang apa batasan harta dagangan? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan batasan harta dagangan ada 2. 1, harta itu dibeli dengan niat untuk diperdagangkan. Batasannya 1, ketika dibeli tujuannya untuk lit takassub, untuk takasub. Takasub artinya dijadikan sebagai sumber pendapatan. Saya beli ini untuk nyari margin, biar saya nanti bisa jual kembali, sehingga saya bisa mendapatkan apa? Keuntungan, nyari margin. Maka niat dia beli adalah untuk dijual ulang. Dan kalau bahasa kita ya, harta yang dibeli untuk kulaan. Dia kula karena mau dijual lagi. Maka dibeli li takasub. Ya, para pedagang baju itu ya, dia borong baju banyak sekali. Ya, 1 kontainer. Lalu diturunkan di gudangnya. Ada nggak keinginan dia untuk ngambil baju itu untuk dipakai sendiri? Nggak ada. Ini untuk dijual. Kadang anaknya mau ngambil aja dilarang. Jangan-jangan itu mau dijual. Istrinya mau ngambil, nanti dulu jangan yang itu mau dijual. Jadi yang mau dijual itu biasanya orang akan dia sendirikan karena niatnya untuk cari untung. Yang kedua ada usaha penjualan. Ada usaha menawarkan.
Jadi dia beli dengan niat untuk nanti dijual ulang agar nanti dia bisa mendapatkan margin, dan dia ada usaha menawarkan. Difoto, ditawarkan, dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi, maka objek itu adalah objek tijarah, objek dagangan yang wajib untuk dizakati. Nah, kembali ke sini. Niat jual rumah. Apa niatnya? Maka tadi saya tanya, tujuannya apa? Mau pindah. Kalau seperti ini berarti dia menjual bukan untuk litakasub, tapi karena mau pindah. Makanya Imam Ibnu Utsaimin ngasih contoh. Orang menawarkan mobil, dia jual mobil, menawarkan mobil selama setahun belum laku. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia jual mobil tujuannya mau ganti dengan yang lain. Dia jual ini mau diganti dengan mobil ini. Berarti bukan untuk litakasub. Maka yang seperti ini tidak wajib dizakati. Karena itu Bapak, niat jual rumah meskipun sudah lama bertahun-tahun nggak laku-laku, rumah itu tidak wajib dizakati karena dia bukan barang dagangan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.